Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wibowo. Saya dari kelas A Keperawatan S1. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas UTS saya, yaitu tugas UTS Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas tentang Bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku adalah salah satu dari variasi bahasa Indonesia yang ada, bahasa yang baik dan benar. Artinya pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Kata baku ini merupakan suatu kata aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Lalu kita masuk ke contoh dari kata yang baku dan tidak baku. Yang pertama, kata yang tidak baku yaitu khawatir. Khawatir ini merupakan kata yang tidak baku karena kata bakunya yaitu khawatir. Yang kedua, apotik. Apotik ini juga merupakan kata yang tidak baku, tapi di kalangan masyarakat kita sudah banyak seperti lazim sajalah. Maksudnya kata apotik itu seperti kata baku, aslinya itu bukan, itu kata salah, bukan kata baku. Kata baku sebenarnya yaitu apotek. Yang ketiga, nomor. Nomor itu merupakan kata tidak baku, yang kata bakunya itu nomor dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang bahasa Indonesia dan fungsinya. Bahasa Indonesia adalah suatu sistem tanda yang dihasilkan oleh ucapan manusia yang bersifat arbitrier yang berdasarkan sepakatan sekelompok orang-orang Indonesia. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi antar penduduk Indonesia pada lingkungan masyarakat Indonesia. Bahasa suku yang satu sangat berbeda dengan suku yang lain. Agar masing-masing suku itu dapat berkomunikasi, maka dibutuhkan bahasa penyatu, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu. Karena kita tahu sendiri, di negara kita ini merupakan negara yang kaya akan budaya dan bahasa, memiliki ragam-ragam bahasa dari daerah masing-masing. Maka dari itu dibutuhkannya yaitu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat adalah suatu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, sedangkan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi baik lisan maupun tertulis harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, serta satu keterangan jika perlu. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi. Induk kalimat tidak mempunyai konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat.
Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakan. Jenis-jenis kalimat majemuk adalah kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk campuran. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu seluk-beluk dalam kalimat bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia banyak ragamnya. Keragaman itu terjadi disebabkan oleh sudut pandang yang berlainan. Ada yang mengandang dari sudut subjektif, predikatnya, dan objeknya. Terus bagaimana seluk-beluk bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia itu? Yang pertama, kita harus memahami batas kalimat. Batas kalimat ini ada bermacam-macam, ahli memberikan definisinya. Namun demikian, keanekaragamannya definisi isi kalimat tersebut hendaknya tidak terlalu dirisaukan, sebab hal yang demikian itu menunjukkan pusatnya perkembangan linguistik. Yang kedua yaitu seluk-beluk bentuk kalimat bahasa Indonesia. Bahasa itu terdiri dari dua lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis arti yang dinyatakan oleh bentuk itu. Oleh karena itu, pembagian kalimat pun didasarkan pada lapis bentuk dan lapis arti. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita, tanya, perintah, seru, dan emfatik. 3. Kalimat-kalimat berdasarkan bentuknya. A. Yang pertama, kalimat mayor dan minor. Kalimat itu pada umumnya memiliki dua tipe, yakni tipe mayor dan tipe minor. Kalimat mayor yaitu kalimat yang subjek dan predikatnya ada bersama-sama. Kalimat mayor ini dalam tata bahasa tradisional disebut sebagai kalimat sempurna. Ramlan menyebutkan sebagai kalimat yang berklausa. B. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang konstituen untuk tiap unsurnya seperti S dan P hanyalah satu atau merupakan satu kesatuan. C. Kalimat verbal dan nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang berpredikat verba baik berupa kata maupun berupa fase. Yang D. Kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur-unsurnya berupa klausa yang tidak menerangkan atau diterangkan oleh klausa yang lain. Lalu berikutnya yaitu kalimat-kalimat berdasarkan maknanya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru, dan yang terakhir yaitu kalimat emfatik. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu mengenali funktor-funktor kalimat dalam bahasa Indonesia. Funktor dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir yaitu keterangan. S dan P akan selalu hadir dalam kalimat lengkap. Sedangkan dalam kalimat tidak lengkap, S terkadang tidak hadir. Misalnya sebuah kalimat bisa saja berpura P, O, P, K. 1. Subjek dan predikat dapat dikenal dengan mengajukan pertanyaan apa atau siapa yang dijadikan pertanyaan sebagai predikat, sedangkan yang dijadikan jawaban adalah subjek. Lalu yang kedua yaitu objek, dapat dikenal melalui predikat aktif atau transif, dapat menduduki subjek pada kalimat pasifnya. Yang ketiga yaitu keterangan, dapat dikenal dengan memutasikannya apabila suatu konstruksi tidak dapat dimutasikan di depan atau di belakang kalimat, maka konstruksinya itu berarti bukan keterangan. Dan apabila tidak dapat menduduki subjek pada kalimat pasifnya, maka konstruksi itu berarti bukan objek, karena bukan objek dan bukan keterangan dengan sendirinya. Konstruksi tersebut adalah pelengkap. Baik, sekian dari pembahasan materi saya. Terima kasih.